Ya, lupa. Ya, oke. Berarti kan sebetulnya ketika bicara aspiring geopark, dia sudah ada riset-riset sebelumnya kan, Rina dapat nggak? Atau memang dia baru tahap awal banget? Kalau memang tahap awal banget, ini udah pasti nih. Identification of geosite. Masih, dia tuh gimana ya Pak? Kalau masih pengusulan Pak, namun di salah satu set itu ada yang masuk di bagian Geopark Ranah Minangnya Pak. Jadi kayak Geopark Ranah Minang tuh set geomorfologi yang ada di Sumbar tuh digabung ya Pak, tidak satu kabupaten aja kan. Nah, jadi salah satunya itu ada yang kayak Gua Batu Kapal tuh salah satu Geopark Ranah Minangnya Pak. Untuk di baru ini ya Pak, kayak penelitian tuh kalau untuk ke geologi geoparknya tuh belum begitu banyak, tapi lebih banyak ke bagian pariwisata itu Pak, bagian jurusan pariwisata lebih banyak Pak. Iya, ya kalau saya baca di Geopark Ranah Minang memang posisinya dia menyiapkan infrastruktur dulu ya, karena memang mungkin di sana nggak ada geologisnya. Saya nggak tahu. Tapi kalau udah ada aspiring, berarti kan udah ada orang yang ditugaskan untuk melakukan itu. Nah itu kalau bisa salah satu ini wawancara dengan dia. Kalau Dina bisa dapat ya. Di Yagi Sumbar itu kan ada Pak Dian ya. Pak Dian apa Pak? Oh, berarti bagian aspiring ke Ranah Minangnya itu ya Pak? Ya, jadi nanti data belakangnya itu kan berarti bicara dulu yang sekarang sudah ada itu Geopark Ranah Minang kan. Data belakangnya nanti kan. Kemudian ini coba didetilkan Solok Solok Selatan ini kan. Nanti kan kita mesti lihat apakah posisi Solok dalam konsep yang dikembangkan oleh teman-teman IAG Sumbar itu sebagai satu kesatuan, jadi akan masuk nanti Geopark Ranah Minang. Kemudian geosite unggulannya saja yang sudah ini kan kalau udah bicara geopark itu adalah strategi marketing sebetulnya ke depannya. Ya, strategi saya begitu. Jadi pilihannya kan apakah akan ada banyak geopark Solok, geopark Siloke, geopark macam-macam ya, atau satu geopark namanya Geopark Ranah Minang, tetapi kemudian akan ada di Solok, ada di Siloke, ada di macam-macam tempat. Itu bisa seperti itu. Atau seperti yang dikembangkan di Jawa Barat. Jawa Barat itu kan ada Geopark Cilku. Sekarang dia coba develop Geopark Pangandaran yang yang menarik di situ adalah pergeseran, ada Nusa Kambangan sebagai produk sedimentasi, ada tempat layak batas pegunungan selatan Jawa, kemudian itu juga hilangnya. Jadi kalau lihat Jawa itu kan hilangnya perbukitan selatan Jawa, hilangnya perbukitan kapur selatan Jawa itu di Pangandaran. Hilang Kali Pucang, nanti muncul lagi di Bayat, nanti muncul Gunung Api Ngelanggeran. Nah, atau seperti Geopark Gunung Sewu. Geopark Gunung Sewu ini kan dua provinsi ya. Nah, Geopark Gunung Sewu itu khasnya itu jadi si gunungnya yang dilihat ya. Nah, kalau Ranah Minang ini kan saya lihat berbagai berbeda-beda ya, kira-kira gitu. Jadi lihat dulu apakah nanti strateginya akan kemana, dan itu kita bahas di sini. Ya. Gitu. Baik, Pak. Ya, mungkin itu dulu, Pak. Oke. Ya. Next-nya, saya lihat yang kemarin tanya saya itu Galan dulu ya. Gus udah oke, Gus? Udah jelas kan ya? Papernya ya? Mana dia hilang? Oh ya, sudah. Ini Pak, paper mungkin insya Allah malam ini Pak saya upload. Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Iya, oke siap Pak. Bahasa Indonesia. Nah, Nani itu gimana Pak? Soalnya Bu Nani juga nggak balas lagi. Oh, kuliahnya besok. Saya mau satu lagi. Kuliahnya besok. Bu Nani nanti balas. Oh iya Pak. Ya. Pak. Ya. Oke. Ya. Barusan ngobrol di grup untuk yang jurnal itu.
Nanti saya bilangin. Ya. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak, Ya. bisa sama Fadil sih Pak. Ya, berdua aja, berdua ya. Ya udah berdua lah di situ lah ya. Ya. Oke, ya. Ya. Oke, jadi saya coba dulu ya untuk Fadil ini, Gusti berarti masuknya saya coba tanya ke Bu Eli ya, mungkin besok ya, karena sore ini saya ada habis maghrib ada meeting lain. Setelah itu saya kabarin ya. Oh, Galan lagi di jalan. Ya, Galan jalan-jalan terus nih Galan ini. Oke. Oke. Sekarang oke Gusti, oke, udah. Ya. Mapping dulu ya, saya mau lihat dulu progres mapping dulu. Setelah itu nanti ke TA lagi. Ini karena 2018 yang sudah. Ya itu ya, saya sampaikan ke Roman untuk mapping itu kita dibahas di pertemuan kayak gini. Ya, biar semua juga bisa melihat. Oke, gagas dulu. Nah, habis itu Tri ya. Kamu Tri, panggilnya Angga kan ya? Enggak Pak, Anggornya jadi Pak. Oke, Angga. Mana guys? Seperti biasa lintasan dulu. Kamu udah lihat lintasan belum? Apa Pak? Peta lintasannya belum pernah kita dilihatkan kan? Belum Pak. Berarti lintasan dulu. Oke. Nah, biasanya Apakah kalau sudah terlihat Pak? Oke. Nah, ini kamu udah kena marah ini awalnya juga ya. Itu nggak kekecilan, stasiunnya kan nggak kebaca itu kan? Apanya Pak? Kebaca. Angkanya Pak ya? Iya. Ini sudah font 20 sebenarnya Pak. Hah? Mungkin nanti Coba sudah pakai font yang 20. Ini nggak kebaca. Terus itu memang harus pakai garis. Enggak kan? Garis. Ini nggak usah pakai ini kan? Belum muncul Pak. Ini merah? Ada nggak? Nggak ada. Di yang lain ada? Ada Pak. Masa di kamu aja nggak ada? Nggak muncul Pak anotetnya Pak. Di yang lain muncul kan? Maksudnya Muncul, garis ini ya Pak? Ini nih. Nih. Ini masa nggak kelihatan? Nggak kelihatan Pak di saya Pak. Ini saya kelihatan nggak? Pak, nah ya kelihatan itu Pak. Ini? Enggak. Yang A itu kelihatan Pak. Oke, kecilin. Ini sekarang. Nah itu kelihatan Pak. Oke, berarti kamu kurang ke kanan itu. Kamu. Ini kan nggak perlu garis juga ya. Oh. Ini iya. Terus ini kita dulu. Ini komposisinya memang nggak gini kan? Nggak. Ini kamu kan kayak 50%, 50% kan? Nggak gitu juga kan? Enggak Pak. Iya. Tetap ini harus lebih gede kan? Iya. Ini ukuran apa sih? Kok aneh ukuran kertasmu ini? Ukuran A1 Pak. Ukuran A2 kemarin keterangannya nggak muat Pak. Jadi saya bikin A1 Pak. Iya. Oke, nah kayak ini ya, ini estetika aja. Ini kegedean. Fokus kamu kan ke judul ini. Ya. Baik Pak. Jadi judul ini paling besar nih. Ini paling besar ya. Nah, baru kemudian ini lebih kecil. Jadi kalau ini kamu kecilin, ini ruangnya lebih gede kan space-nya. Ya. Terus ini lebih gede nih, ini lebih gede. Terus nggak usah pakai garis, ini gede gini. Ini geser ke sini. Jadi
Kalau dilihat komparatif ini 60%, lebar petanya 60%. Di sana 40%. Ini estetika di pemetaan ya. Dan juga nggak perlu pakai garis. Oke. Ya. Satu itu guys. Oke, jelas? Baik, Pak. Jelas, Coba Pak. baca soalnya. Ya. Oke, sekarang lampiran A. Berarti kan A itu tabulasi ya? Iya, Pak. Coba. Ada berapa? Nah, Kelihatan, Pak. Ada. Deskripsinya ya lumayan jelas ya, oke. Ini kan kemarin diproses ya, sejelas mungkin kan. Oke, berapa stasiun? 109, Pak. Coba lihat, benar nggak 109? Bukan di lampiran A-nya, kamu buka. Oh, Ini si Aldi kemana? Kemarin buru-buru mau maju tanggal 16. Mana nggak muncul hari ini Aldi. ini, Pak. Oke. Itu tinggal judulnya muncul di setiap halaman. Bisa kan? Judul tabel itu muncul setiap halaman. Di Word-nya, di editnya. Ini Di kan Word-nya, Pak. ini kan nggak ada nama tabelnya nih. Coba Iya. kamu ke halaman 1. Nah ini muncul setiap halaman. Tanyalah ke teman-temannya ya. Baik, Pak. Oke. Terus tadi berarti peta lintasannya masih kegedean. Ya. Diubah ke A2 lagi, Pak, ya berarti, Pak. Enggak, intinya gini, kalau ukuran kertas saya nggak masalah, tapi yang penting itu tuh kebaca. Ya. Karena Baik, Pak. gini, judulnya peta lintasan dan pengamatan. Berarti yang mau kita lihat adalah di mana kamu mengamati. Paham nggak? Nah, kalau ini kan nggak kelihatan. Nggak kebaca ya. Oke. Ini estetika. Ya, kamu kalau gede iya, tapi dari sini ini gini. First impression ya. Begitu saya buka peta kamu, loh ini nggak kebaca. Itu udah sangat tidak bagus. Kemudian yang kedua, kok malah judul peta tuh lebih kecil daripada program studi teknik geologi ya. Program studi teknik geologi kan hanya menjelaskan bahwa kamu dari petanya dibuat oleh Gagas masuk program teknik geologi. Poin utama dari peta ini adalah judul petanya. Peta lintasan dan pengamatan. Oke. Ya. Nanti setelah itu kita akan dari satu-satu detilkan. Oke. Kedua, C berikutnya. Oke. Itu kuning apa? Ada kuning sedikit? Delinasi, Pak. Bukan. Ini nih. Oh, itu apa namanya, tempat pengambilan fotonya, Pak? Oh, karena ada kuning nih. Kamu dua Iya. satuan apa 3 satuan? 3 kan? 3, Pak. Iya. Jangan gunakan warna yang sama. Ini kan seolah-olah. Oh, iya. Taruh dulu, dataran rendah. Ketika kamu delinasi kok gini bentuknya. Ini berdasarkan elevasi aja cuman ya. Iya, berdasarkan elevasi, Pak, yang dataran rendah. Ini sebetulnya nggak make sense nih. Cuma segede-gede ini kayak kuning-kuning ini kan. Iya kan? Ini yang kecil-kecil nih. Kamu berarti ada peta itunya, peta ketinggiannya ya? Ada. Bukan.
Bentar, saya buka. Ya itu soalnya skalanya itu terlalu kecil banget, itu nggak tergambarkan juga. Ini berarti kan tinggal Anggara sama Marcel aja kan? Fadli nggak ada yang tanya. Ya. Ini Pak untuk elevasinya, Pak. Coba gedein. Di sini nggak ada dataran, nggak. Ini Pak ada sedikit yang warna hijau tua ini Pak. Ini Oh, Pak. pakai Widyatmantis ya? Ya pakai. Ya sebetulnya kalau kamu pakai Verstappen itu nggak akan keluar. Itu yang mau saya rubah di 2019. Ada buku baru bagus. Widyatmantis itu kan sebetulnya hanya cache ya, dia bukan genre ya. Kalau dibuat perbukitan rendah semua Pak, gimana? Iya, bukan rendah semua aja, itu terlalu kecil itunya. Terlalu, baik, Pak. ya. Oke ya, buat aja perbukitan rendah. Ya. Berarti cuma dua bentuk lahan Pak ya? Dia ada bentuk lahan. Perbukitan apa itu? Pegunungan Homoklin sama perbukitan rendah di nasional. Nah, sebetulnya kalau kita bicara perbukitan rendah di nasional itu yang paling pas itu pakai hypsometri. TA-nya siapa kemarin ya? Saya nguji juga kemarin. 2016 ya. Siapa yang sidang kemarin? Aulia Agustina. Nah, itu hypsometri. Jadi kita mendefinisikan di Indonesia itu dari bentuk lerengnya. Kalau lerengnya bentuknya konkav, cekung, itu pasti produk denotasional. Tapi kalau bentuknya masih cembung, itu belum mengalami denotasional. Jadi sebetulnya definisi denotasional yang benar itu dari situ. Itu di-set oleh beberapa. Kalau kamu kan, kenapa sebut denotasional? Karena ada erosi kan. Erosi itu ada thresholdnya. Ketika bukit tererosi dari lebih dari 45%, maka dia menjadi denotasional. Tapi kalau kurang dari itu belum denotasional karena ada tingkat erosi. Itu yang saya ajarkan sekarang kan, saya sekarang ngajar geomorfologi di 2020. Nah, indeks itu namanya indeks hypsometri. Jadi nanti kalau kita dapat beberapa kurva, bagi beberapa das, nanti kita akan bagi bukit ini denotasional, bukit denotasional. Tapi anyway, udah. Kamu kan nanti kalau tanya apa bukti denotasionalnya, pasti adanya longsor. Longsornya satu bukit disebut denotasional, padahal bukan begitu. Ya. Oke, ya jadi buat aja dua satuan, dataran sama homoklin itu karena ada bentuk itu ya. Iya Pak, dia cuma satu sayap dan bentuknya perbukitan gitu Pak. Nah, definisi homoklin apa? Itu Pak, apa kalau punggungan antiklin kan dia di benar-benar di puncak antiklin. Kalau homoklin itu di satu sayap Pak, kalau berdasarkan Bramantio. Iya, itu. Saya menguji aja, nanti kamu Google apa homoklin. Kayak siapa kemarin tuh? Fikra, ketawa aja. Kenapa kalau sebut multibasinal? Ketawa dia. Ya, itu betul. Kenapa? Oke, berarti itu sudah kamu tulis ya, nanti saya baca ya. Udah. Iya, sudah Pak. Oke. Ya, jadi ini juga kembali ke estetika ya, guys. Itu selalu tuh tulisan gedenya itu. Jadi gini semua ini ada 2019 geometri. Ketika buat peta, pertama itu kan ada judul peta. Judul peta itu yang paling gede hurufnya. Ya, itu. Jadi bukan program studi teknik geologinya, bukan, tapi judul petanya. Karena orang ini mau tahu judul peta apa. Baru kemudian siapa yang buat peta kan. Bukan bicara ini peta program studi apa enggak, tapi ini peta geologi. Ya. Oke, terus next-nya. Kamu ini diperiksa Bu Eli atau enggak ya? Enggak Pak, katanya. Udah enggak katanya, ya? Udah enggak Pak. Enggak Pak. Ya berarti udah enggak karena ini masalah sebetulnya karena saya bukan orang petrografi. Tapi ini sudah. Enggak? Kamu sudah bukan? Bukan Pak. Sudah konsul sama asisten petrografi tapi Pak. Oke. Kemarin ngerjainnya bareng gitu.
Jadi ini package biomikrit, ini yang batu gampingnya, terus Ini yang batu pasir apa? pasirnya, Textile. terus gampingan Batu. semua. Kamu klasifikasinya pakai itu. Klasifikasinya pakai siapa itu? Itu ada gamping itu kan? Iya, Pak. Tapi kemarin katanya yang asistennya itu pakai yang ini karena lihat dari ciri penampakannya gitu, Pak. Dapat fosil-fosil gitu katanya, Pak. Jadi pakai yang kendal, yang satunya pakai yang Dunham gitu. Oke, kamu jelasin aja ya. Jelasin Baik, belum di Pak. sana? Di teksnya udah jelasin belum? Udah teksnya udah. Oh ya, teksnya kamu upload Sudah, belum aja ya? iya. Sudah, Pak, draftnya. Yang Filenya ini belum yang ya? Belum teksnya belum. Saya bisa iya, lihat aja siapa yang udah upload tadi. iya, sudah saya upload yang Word. Dan Oke, ini batu lempungnya, air ya. benakat, litik wake, Baik, terus. dan yang terakhir batu pasir kuarsa dari Kasai, litik wake juga, Pak, namanya. Nah, sebetulnya ini yang belum dibahas sih. Kenapa sih kalau di apa sih impact-nya? Oke, terus fosil. Ini Nah, ini fosil kemarin juga masalah. Kamu batu gamping. ya, Pak. Umurnya N. 8N9, Pak. Oke. Lingkungan pengendapannya dari titik tengah. Oke. Ini Gumai, Pak. N9, Miosen tengah. Berarti menjemari sama yang di atas tadi. Tapi nggak menemukan buktinya saya, Pak. Jadi dibuat selaras. Nah, apa sih ini gumanya sama? Batu Raja. Gumanya satu batu aja. Kalau dari regional? Dari regional tuh jelasin ada beberapa tempat yang Menjemari. menjari, ada juga yang enggak gitu, Pak. Jadi itu nanti saya jelasin, mungkin saya ke bagian yang enggak menjari gitu. Tapi itu N9-nya kena dengan N10 kan? Yang atas N10 kan? N8, Pak. N8, N9. Berarti ya N9-nya bareng kan kena ya. Dia nggak sama persis Iya. di N8, N9 kan? Ya, oke. Untuk lingkungan dari Batu Pasir Gumai di transisi sampai neritik tepi. Kita pakai logika dulu. Kalau udah neritik tengah, logika saya ke neritik tepi. Oke. Ya, terus dua aja. Oke. Iya, 2, Pak. Karena air benakat enggak Banyak ketemu. ketemu darat ya. Dia Ya, kan. Ya. Terus? Dan di sini kan saya nemu anti-clean-nya dari perbedaan dipping gitu, Pak. Terus dapat namanya keempatnya upright horizontal fault berdasarkan Posen 2010 gitu, Pak. Oke. Dia saya kan ada ketemu kekar, Pak, tapi nggak ada bukti yang dukung gitu. Jadi cuma saya buat arah tegasan X ini aja, Pak. Nggak dibuat sesar gitu karena Iya, nggak ketemu. kamu secara kelurusan nggak juga ya? Iya, nggak, Pak. Ya, kelurusan juga nggak ada ya? Iya, Pak. Oke. Oke, sekarang berarti peta. Oh ya, penampang dulu ya. Kamu profil berarti ya? Iya, profil, Pak. Nah, sebentar. Ini benar nggak ya? Umur, lingkungan pengendapan, kepala. Ini kamu nih Indonesia separuh, English separuh. Formation, age, lingkungan pengendapan, scale, limestone. Kalau mau Indonesia, Indonesia. Kalau mau English, English. Indonesia aja. Kenapa? Itu langsung dari muncul ya mungkin bisa diubah sih, Pak. Muncul langsung dari setlognya, Pak. Bahasa Iya, Inggris. nggak bisa lah. Buktinya itu ada limestone, ada foto, ada lingkungan pengendapan, ada ya.
Iya, Pak. Bisa pasti. Oke. Terus batu raja tebalnya 3 meter. Terus 3 meter. Oke. Ini Gumai. Gumai. Oke. Gumai, Pak. Ya. Terus 2 aja. 2. Ini peta geologinya, Pak. Coba mundur. Yang itu yang tadi. Yang barusan yang nah ini kan nggak ada tulisannya nih. Nih. Oh iya, foto. Nah, itu berarti bisa diedit lah. Kalau saya edit akan muncul kayak gitu kan. Iya, Pak. Ya. Terus bentar. Minggu depan itu ini udah minggu depan itu tanggal 16. Jumat nggak mungkin. Berarti 23 ya. Oke. Nggak, maksudnya masih ada sekali lagi katanya. Kayaknya 25 udah nggak mungkin, udah pada mudik ya. Oke, terus kayak ini peta geologi kamu. Oke. Sebentar. Itu yang di atas Kiteka. Iya, Pak. Kiteka. Batasnya dari mana kamu buat itu? Ini agak ini, sebentar kan. Aduh. Nah, diputar. Pertama gini. Batu raja ini kan lebih tua ya. Iya, lebih tua, Pak. Nah, ini makanya ujung sini kamu garis putus-putus. Emang kamu nemu di sini? Ini enggak kan? Ini nemu, Pak. Ini yang sayap 1, yang sebelah sini sayap 2-nya. Apa dibikin putus-putus saja, Pak? Iya, karena secara kan munculnya batu raja ini kan di puncak antiklin kan? Iya. Iya, ini dua-duanya semua munculnya puncak antiklin, termasuk juga ini sinfinnya ke sini bukan ke sini. Kan kalau mekanisme ini apa namanya? Proses tektoniknya agak susah nih ngejelasinnya, kok meringkal gitu. Ini satu umur nggak? Iya, Pak. 1 fase, Pak. Iya, kalau logikanya kan kalau ditekan ya, posisi probabilitas yang pertama itu bentuknya memang betul-betul ideal begini kan, antiklin, sinclin, antiklin, sinclin kan? Ya. Ini yang betul-betul ideal, tapi kamu kan ada yang keras ini, ada TMA ini kan? Makanya secara arah ini kamu garis tarik putus-putus, pasnya tegas. Ini juga, ini ketemu di mana sayap yang ini? Yang ini. Ini satunya, Pak. Ini yang satunya. TMA-nya dapat 2. Sisanya Gumai. Oke. Terus ini juga penambang kamu kebalik, guys. Apa, Pak? Ini penampangnya, sebentar. Itu yang kemarin saya tanyakan ke siapa namanya? Ke Ahlun kan? Ini kamu narik garis ini kan harusnya idealnya memotong. Oh, kamu ini karena ngejar ini ya? Iya, ngejar. Ngejar Kiteka. Jadi yang di antiklin itu kamu tarik putus-putus ya. Antiklinnya. Oh iya, Pak. Yang tegasnya hanya pas di puncaknya, yang sana putus-putus. Kemudian yang sinclin itu kalau kamu tegas ya oke. Tapi ini masalahnya di penampang kamu ini. Penampang kamu itu nanti akan jadi pertanyaan. Arah strike dip kamu ini kan begini kan? Ya, jadi kalau kamu tarik ke sana, ini nggak memotong dip, nggak memotong strike arah penampangnya. Nanti misalkan gimana kamu narik ini terhadap bidang ini?
Jadi narik si apa namanya? Kenapa nggak kamu tarik lurus ke sana aja gitu? Ini juga nggak kena gas sin-sin yang ini. Iya, nggak kena, tapi di rekonstruksi di bawahnya, Pak. Di bawah TMA ini dapat. Ya, penampang itu kan harus memotong seluruh litologi dan struktur yang ada. Ya, ya kalau gini kenapa nggak kamu buat 2 misalnya? Buat 2, Pak. Iya. Satu Oh, lagi baik, yang Pak. segini nih. Nih yang memotong persis nih. Karena kamu agak susah kan karena ada QTK di sini kan. Iya, Pak. Jadi bikin 2, Pak ya? Bikin 2 ya. Karena ini nggak tergambar nih. Ini yang ini nggak. Ya, baik. Oke ya. Ini seperti biasa ini sama yang dua rapikan dulu ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi kamu mau nanya apa kemarin? Sudah mungkin ya nanya mengenai progres ini, Pak. Oke. Ya dirapikan dulu peta-petanya terus ya kayaknya tanggal 16 nggak mungkin pasti minggu depannya kolokiumnya termasuk nanti ada sidang. Masih ada, Pak ya? Masih lah sampai tanggal 21 kayaknya masih bisa. 21, Pak ya? Baik, Pak. Iya. Belajar sebelum lebaran, Pak. Iya, kalau sekarang banyak yang daftar ya harus diadakan lah. Ya kecuali udah pada mudik. Ya, saya nggak tahu Bu Eri, nanti ngobrol lah saya tanya ke Bu Eri. Tapi kamu selesaikan aja rapikan ya perbaikan-perbaikan tadi. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, sekarang Angga, baru nanti terakhir Marcel. Baik, Pak. Sudah muncul, Pak, untuk ininya. Oke. Lintasan ya, lintasannya dulu nggak, baru ke tabulasi, karena mulai dulu posisinya. Jadi saya sudah sampaikan, kalau pemetaan itu namanya pemetaan, berarti poinnya ada di peta. Nah ini memang kalian yang sekarang ini muncul kalau ada garis ini memang, kalau ada garis ini memang begini ya, enggak kan? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi tadi ya, ini lebih besar seperti biasa. Oke, ada berapa lintasan enggak? Ada 92 lintasan, Pak. Oh, Pulau Pinang. Oke. Nah, juga sama kayak gagas tadi, ini masih belum jelas ya, belum cukup jelas untuk yang LP-nya ya. Oke. Nah, sekarang coba deskripsinya kita lihat. Mana tadi? Gas, si Roman kemana, Gas? Nggak ada. Kalau saya mapping itu semua bareng-bareng ya, nggak ada spesifik satu-satu. Nggak dibalas, Pak, chat saya, Pak. Ya udahlah. Belum dibalas. Oke. Ada yang ditanya dulu nggak di lintasan ini? Kalau lintasan, sepertinya tambahi judul yang di lembar berikutnya, Pak. Ya, itu setiap judul itu usahakan ada judulnya ya. Jadi tahu lah itu, teman-teman kamu tahu. Cuman apa di Word-nya ditampilin untuk judul halaman pertamanya. Oke, terus lintasan. Oke, terus kamu udah sampai mana? Udah semua progresnya? Kalau untuk progres, laporan sama peta geomorfologi, Pak. Peta geomorfologinya mana? Udah? Belum, Pak. Karena kan kalau enggak olah lagi gitu kan, ada lipatan gitu, Pak, secara regional gitu. Tempat angga. Jadi belum selesai. Belum selesai. Oke. Kapan kira-kira bisa diinikan? Minggu. Insya Allah secepatnya lah, Pak. Kalau untuk peta geomorfologi. Oh iya, kamu belum ada kabar dari Pak Rafael? Kalau untuk kabar itu katanya habis lebaran gitu, Pak. Ajak diskusi lagi gitu. Oh iya, oke. Sangat tanggung mungkin ya. Ya, oke. Karena setelah lebaran saya nggak ke Bangka, saya ke sini. Oke. Apalagi yang bisa dianggap mau sampaikan?
Mungkin di peta sayatan lah Pak agak ragu gitu Pak. Karena kan ada sesar ini turun gitu Pak. Apakah benar gitu kan arah sayatan? Karena kan nggak lihat juga ya sama dengan kedudukan juga Pak, nggak tarik juga. Ya ini pertama kamu kurang gede nih, kurang detail. Yang coba peta geologi. Ini kegedean ini. Ini nggak apa namanya? Ini tadi problemnya begini, peta ini adalah 60% dari luasan ini ya. Ini 40% aja. Oke. Strukturnya ini warnanya kok gini nggak? TOMT itu kan batu lempung, kenapa talang akar gitu Pak formasinya? Lebih ke iya, pasir. kenapa warnanya merah? Karena kalau nggak lihat regional merah gitu Pak, ikuti regional gitu Pak. Bukan, ini kan Gumai itu batu lempung, biasanya hijau. Gumai itu batu lempung dengan batuan karbonatan kan? Oh, mana sih Pulau Pinang ya? Lalu ini ada dua sesar, ada sesar mendatar, sesar turun. Kayak kamu jelasin dulu, mekanismenya kayak gimana sih? Mungkin kalau menurut Angga terjadi lipatan dulu Pak, baru sesar gitu Pak. Kalau secara ya, mekanisme. itu teori dasar geologi, betul. Iya. Tapi ini arahnya gimana arahnya? Kok sesar mendatarnya ke situ arahnya? Karena nggak lihat lagi dari dam gitu Pak, sama ngolah data strukturnya kan. Dapatnya dari arah Coba data strukturnya mana? Data strukturnya pertama berarti kan kembali dulu ke lintasan. Itu ada antiklin, ada sesar turun, gedein. Coba gedein kalau kelihatan. Lintasan yang tempat kamu tadi indikasi sesar mendatarnya di mana? Untuk yang sesar itu yang kelihatan apa? Kalau sesar mendatar itu lebih ke LP arah LP32 Pak, 31. Bukan. Pertama kali menarik sesar mendatar itu berarti kan ada bukti lapangannya. Iya. Di mana? Kalau bukti lapangan di LP34 sama 35 gitu. Nah, berarti coba lihat di itunya. Berarti ada bidang sesarnya. Iya, ada bidang. Kalau di LP34 itu ada second side gitu Pak, nampak Pak. Dilihatnya di mana? Di tabulasi. Ini simpel sih. Jadi gini, kamu bilang tuh ada sesar, pasti tanya. LP berapa? LP34. Oke, buka LP34. Begitu saya bilang buka LP34, buka tabulasi. Oke. Nah, sekarang mana LP34? LP32 sama 34 ada struktur. Nah, ini kan nggak kelihatan gimana kamu interpretasi sebagai bidang sesar. Kan nggak kelihatan nih. Ada foto dekatnya nggak? Bidangnya itu kan ini ada. Coba lihat, tidak CV nggak ada tuh. Kalau foto dekat nggak ada. Kemarin tidak nampak di lapangan. Ya, terus berarti pertanyaan kalau nggak nampak, bagaimana kamu menarik itu sebagai bidang sesar? Ada sesar turun misalkan, kayak tadi kan gagas nggak pil. Ada sesar turun berarti ya kamu liatin kan? Itu. Ini kan nggak kelihatan. Nah, terus pertanyaannya gimana nggak tarik itu sebagai sesar mendatar kalau nggak kelihatan seperti ini? Kalau nggak tarik sesar mendatar itu
lagi dari DM-nya gitu Pak, sama data lapangan gitu. Enggak, berarti putus-putus. Ya putus-putus. Nanti kan kita bicara, itu kan sebagai peta geologinya. Ini dasar mendatarnya kok secara anti-clean. Nah, ini kan ini sama ini kan kok bisa begitu gitu, ngerti nggak? Teori struktur kan nggak begitu. Ini mendatar, ini mendatar. Ini gimana ceritanya? Secara regional, kenapa ada regional? Karena regional itu menjelaskan gaya-gaya yang bekerja di tempat pemetaan itu. Kalau gambar seperti ini, nah seperti ini sesar turun, ini gimana sesarnya nih? Ini nggak make sense nggak? Ini sesar turun, ini sesar mendatar. Jangan ini memang satu mendatar normal nih, satu garis ya. Terus ini mekanisme strukturnya. Kalau sesuatu ditekan, pasti akan terbentuk lipatan. Kalau kayak bekerja dari ini teori strukturnya dulu. Kalau suatu bidang ditekan dari sini, ya maka dia terbentuk lipatan. Oke, gaya bisa terbentuk gaya mendatar. Oke, tapi normalnya dia akan ikutin ini. Kalau ada satu umur, normal itu ada di sini, gitu. Nah sementara anggap buat ini ada mendatar, ini gimana mekanismenya? Dan dari gambar saja ini enggak kayak ini anti clean ya. Ini secara teori kenapa memotong lapisan yang berbeda? Memang ketemu ininya. Seperti tadi gagas sayapnya misalkan. Kalau sayap, kalau secara di lapangan itu dari data kedudukan Pak yang berlawanan gitu. Kalau untuk di lapangan secara lokalnya nggak ketemu Pak. Iya, berarti kedudukannya mana? Atau berapa sampai berapa? Buka lagi kayak gitu. Di antara di LP 35, 47, 46 dan 45 Pak. Terus itu 74, 73 dan 91, 92. Iya, ini enggak. Kalau saya sih melihat sesar gini, kamu pakai basic theory dulu lah. Kalau dia kan arahnya tadi ya, terus sesar normalnya juga arahnya. Terus bukti sesar normal di mana? Kalau sesar normal di LP berapa tadi? Coba ke peta geologi lagi, coba ke peta geologi. Ya, bukti-buktinya gimana nggak? Ini gimana narik strukturnya? Ini nggak mungkin lah secara teori geologi manapun. Arah sesar mendatar ke sana, ada dua sesar mendatar yang berbeda arah. Sementara umur litologi kamu kan nggak beda jauh kan?
Beda jauh. Ini cuma satu mekanisme ini. Regional bentuknya gimana? Kayak gini? Enggak lah. Kamu ada regionalnya enggak? Coba lihat di biasanya kamu tuliskan di apa di latar belakang. Sorry. Di kajian ini. Sebentar Pak ya. Ini Pak, secara region. Iya, kompresinya enggak. Kamu itu kan umur kamu itu enggak mungkin dijura di bawah. Umur kamu itu TOMG itu kan Miocene kan. Berarti gaya yang bekerja itu hanya satu fase akhir. Ya kan, yang di fase Miocene aja. Ya kan, litogi kamu tuh paling tua Miocene, ya kan? Berarti yang bekerja di situ cuman gaya-gaya struktur yang bekerja pada Miocene. Oke. Yang jura itu nggak masuk. Berarti yang kamu tuh cuman yang reston itu kan terendapkan baru terpatahkan. Artinya apa? Proses struktur yang ada itu ya setelah Miocene. At least semuanya sudah terendapkan gitu kan. Itu. Jadi seperti kayak gini, kamu nggak usah bahas dari jura kapur, tapi coba lihat ke bawah. Nah kan ada gayanya utara selatan kan? Fase kompresi kan? Tersier awalnya. Oke, terus? Iya tahu ini daerah Pulau Pinang kan lahat ya. Ya ini aja deh. Kamu buat dulu mekanisme strukturnya baru kita diskusi lagi ya. Ya, ini soalnya setelah itu nggak masuk. Oke. Oke, itu dulu nggak ya? Nanti ini kamu selesaiin dulu aja ya topografinya dan geomorfologi. Baik, terima kasih Pak. Oke. Satu lagi Marcel ini. Ini udah mau maghrib, soalnya tinggal setengah jam lagi. Mana Sel? Kamu mau lapor apa? Kalau saya sih mau menampilkan ini Pak. Ya. Bentar Pak ya. Ini Pak. Nah ini untuk diagram alirnya Pak, metode penelitian. Mungkin bisa dibaca dulu Pak. Ya, pertama komen cara buat diagram alir ini. Yang kamu mau lihatkan itu, ya. Yang besarnya itu ini lagi, ini masih terlalu kecil Sel. Ini mesti jelas ya. Iya Pak. Part ini mesti jelas nih. Terus kayak ini kan pengambilan data primer, data sekunder. Loh, kamu coba air tanah bukannya kamu pakai GPS itu yang buat titik-titik itu? Itu untuk data primernya itu sebenarnya air tanah Pak ya. Itu kan pakai metode sampel kan Pak. Penentuan titik sampel. Nah itu di data primer Pak, bukan data sekunder. Ini nih sebaran air tanah. Iya Pak. Primer itu kan? Iya. Ya, ini kenapa ditaruh data sekunder? Iya Pak, salah Pak. Nanti diperbaiki Pak. Oke. Nah, terus kayak gini kan, yang kamu analisa itu sampel air kan? Iya Pak. Lah ini gambarnya kemana nih? Terus ini kegedean nih, ini kolomnya kegedean. Jadi yang gede itu yang ada di sini. Ini pasti belum kebaca. Iya Pak. Analisa lapangan titik air, buat kimia. Kayak ini kan dari pengedaran jauh kamu nggak tahu lah kedalaman sumur kan? Iya. Ini berarti bukan di sini posisinya. Iya. Ini kamu kan turunan dari pengedaran jauh, data dari DEM. Iya. Ini kan cara bacanya, karena kamu dari DEM itu nggak tahu kedalaman sumur kan? Ini justru kamu dari primer kan? Iya.
Iya, Pak. Nah, ini pindah nih, setelah masuk pindahin. Oke, baik, Pak. Ke dalam sumur sampel sebaran air tanah. Ya, nanti keluar peta sebaran air tanah sama peta. Nah, kayak ini juga nih. Kamu keluar peta kualitas air tanah itu, dan ini dulu kan? Apa? Kualitas air tanah, baru kamu dapat peta kualitas air tanah kan? Iya, Yang Pak. buat peta ini tuh datanya dari sini kan? Iya. Berarti ini harus dari atas dong. Oke, Dari Pak. sini baru masuk ke, Peta kualitas air tanah. jadi ini kualitas air tanah. Di sini peta sebaran air tanah. Kamu gabungkan keduanya jadi peta kualitas air tanah. Iya. Oke? Oke, Pak. Nah, ini metode yang kamu pakai apa? Ini nggak ada bicara metodenya di sini. Metode analisanya mana? Kalau Kayak untuk metode analisanya kan itu kan lebih ke apa? Analisa laboratorium sama analisa lapangan ini, Pak. Terus kamu buat petanya pakai apa? Buat petanya pakai ArcGIS itu, Pak. Berarti Ya, itu juga dimasukkan, Pak. apa? Kamu kan ngitung di ArcGIS-nya itu kayak ceritanya kemarin dia pakai ada kriging, ada IDW, ada. Oh, kalau itu pakai IDW juga, Pak. Kalau untuk Iya, itu tuliskan di situ. IDW-nya kamu gunakan di mananya. ya, Pak. Oke, terus tiganya. Berikutnya apa kamu tulis? Metode tadi ya, udah benerin ya. Kalau iya, Pak, baik, Pak. Kalau untuk ini titik untuk pengamatannya, Pak. Titik analisis lab sama titik pengamatan. Kemudian ini peta curah hujannya, Pak. Benar, itu aneh juga curah hujanmu itu. Iya, Pak, memang gini, Pak. Munculnya. Ya, di saat itu datanya ya. Terus? Nah, kemudian ini peta muka air tanah, Pak. Nah, ini kan kamu jelasin pakai apa terus? Ya, nanti dijelasin ini pakai IDW-nya, Pak. Nah, ini untuk parameter fisik dan kimianya, Pak. Udah. Mungkin, ya, mungkin sementara itu dulu, Pak. Oke. Jadi saya tuh bingung untuk memulainya itu, Pak, dari mana, Pak? Kalau untuk di pembahasannya, Pak. Misalnya masuk ke pembahasan. Kamu judulnya apa jadinya kemarin itu? Kalau untuk judulnya studi air tanah dangkal untuk memenuhi untuk memenuhi air minum gitu, Pak, air bersih. Iya, berarti kan kamu pertama kemarin kan sudah harus menghitung nanti di overlay dengan kamu nggak uji pompa ya? Enggak, Pak. Jadi kita nggak bisa lihat ya sebetulnya seberapa kering sama seberapa seberapa kering sama seberapa basah ya. Iya. Iya. Ya udah rapi dulu aja tanya. Nanti saya lihat lagi ya, ini ada beberapa yang nggak apa. Ya. Kalau itu kan pembahasan saya kan lebih ke ini, Pak. Kalau saya baca-baca lagi lebih ke kualitas air tanahnya, Pak. Terus juga maksud saya itu di outputnya nanti di peta kualitas itu bisa dibedakan, Pak, mana yang harus disuling dulu atau langsung dikaitkan dengan itu, Pak. Dikaitkan dengan cara penggunaannya gitu, Pak. Bentar. Oke.
Ya, gini, kamu kan lihatin hasilnya ya, terus teori-teorinya sama seperti dulu tuh saya udah agak lupa, udah kelamaan soalnya. Kayak Tiara yang buat itu loh, kaitannya kan, rujukannya apa dan seterusnya dibuat lo kayak gitu. Iya, Pak. Ya, coba kamu close dulu. Ya, kamu kan mesti buat gini dulu kan, kalau mau riset itu. Sebentar. Kamu di mana? Punyamu masih ada nggak? Kayaknya udah nggak update. Ini pada kemana? Tiara udah sembuh belum kemarin? Nggak tahu, Yulika? Pak. Hah? Nggak ada kabar, Pak. Ini kok masih ada nggak yang ginian? Saya jadi lupa. Kamu ini apa sih? Ini yang ginian nih. Dulu kan diminta buat ini semua kan? Tahun Ada, lalu. Pak. Hah? Ada. Iya, terus nanti kan ketemu ke sini kan? Iya. Iya itu. Terus nanti kajian sumbernya kan? Buat remote. Ya ini dibuat lagi. Grafometri terus jadilah ini kan yang dulu Tiara itu. Coba kamu tampilkan lagi itu dulu alurnya ya, biar saya ingat. Soalnya udah kelamaan, udah kelupaan saya. Iya, Pak. Oke. Oh ya, kamu masih kursus ya. Ada lagi? Habis udah semua ya? Udah nggak ada. Oke. Kalau nggak ada lagi ya?